Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lokal IAT 20C. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Ramadan, Saya Rem Kamansyah. Saya Faiz Kamal. Saya Katuna Dauni. akan membahas salah satu metode terjemah Al-Quran yang bernama metode An-Nasr. Langsung saja kita simak videonya. Metode An-Nasr merupakan cara menerjemah Al-Quran baik per kata maupun per ayat dengan teknik mengulang-ulang dan tidak menjadikan ilmu alat bahasa Arab atau Nahwu Shorof sebagai modal pertama untuk dapat mengartikan Al-Quran. Jadi metode ini tidak menjadikan ilmu tata bahasa Arab sebagai prasyarat untuk bisa menggunakan metode ini. Tapi bukan berarti ilmu alat tidak diperlukan dalam metode ini, karena ilmu alat tersebut dapat dipelajari ketika tujuan utama pembelajaran terjemah Al-Quran sudah tercapai. Jadi bagi yang ingin menggunakan metode ini tidak harus bisa ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Tetapi di dalam metode ini juga akan diajarkan ilmu nahwu dan shorof tersebut apabila tujuan utama sudah terpenuhi, yaitu menerjemahkan Al-Quran per kata dan per ayat tadi. Metode An-Nasr ini dicetuskan oleh salah satu kiai dari Singkil yang bernama Muhammad Taufik. Dilatar belakangi oleh keadaan realita masyarakat yang tidak sedikit membaca Al-Quran namun tidak memahami makna dari bacaan Al-Quran tersebut. Jadi itu salah satu sebab kenapa lahirnya metode ini. Selain itu, dengan menggunakan metode An-Nasr merupakan harapan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan bagi umat Islam atas para musuhnya. Berbondong-bondongnya umat untuk masuk ke dalam Islam dan secara kafah diampuninya dosa dan kesalahan sebagaimana tersebut dalam surah An-Nasr. Nah, itu salah satu filosofi atau latar belakang kenapa metode ini diberi nama An-Nasr, mengambil dari salah satu surah di dalam Al-Quran juz 30, surah An-Nasr, yang artinya pertolongan Allah. Dengan harapan juga orang yang menggunakan metode ini bisa diberi pertolongan oleh Allah sesuai nama arti surah tersebut. Adalah Muhammad Taufik, pria asal Dusun Patuk, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sosok yang berhasil menemukan metode cepat tersebut pada tahun 1999 silam. Metode cepat menerjemahkan Al-Quran itu dinamai An-Nasr. Idenya itu baru bisa direalisasikannya pada tahun 2004. Saat itu ada beberapa anak tetangga termasuk anaknya sendiri yang coba diajarinya menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nasr ini. Selama ini saya mengamati mayoritas orang hanya belajar ngaji di musola, TPQ. Dari situ saya suka mikir, peluang orang kampung sedikit sekali untuk belajar terjemah Al-Quran. Sebab jika mau belajar mesti mondok, padahal yang nyantri pun tidak semua bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Setidaknya butuh waktu minimal 5 hingga 7 tahun untuk bisa disebut mampu, ungkap bapak 4 orang anak ini. 4 tahun kemudian, metode temuan M. Taufik mulai menampakkan hasilnya. Terbukti pada tahun 2008, anak-anak yang diajarinya tersebut telah selesai dan mampu dengan tangkas menerjemahkan Al-Quran 30 juz. Metode An-Nasr yang digunakan oleh Taufik cukup sederhana. Pria 42 tahun ini memakai pola 4-3-2-1 layaknya formasi yang digunakan seorang pelatih tim sepak bola. Kemampuan menggunakan metode ini meliputi terjemah per kata, terjemah per ayat, dan terjemah ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain secara acak. Awalnya, anak akan dikenalkan dengan kata per kata beserta artinya lalu diulang 4 kali.
Taufik mencontohkan, misalnya ayat pertama surah An-Nas yang diterjemahkan per kata. Anak-anak diminta mengucapkannya beserta artinya, dimulai dari Qul. Katakanlah, A'udhu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan yang menguasai manusia. Anak-anak diminta mengulang 4 kali, 3 kali, lalu 2 kali, dan terakhir 1 kali. Pola tersebut membuat mereka yang belajar dapat mengingat tiap kata sekaligus diajari merangkai arti dalam satu kalimat. Menurut Taufik, mempelajari metode An-Nasr cukup mudah. Minimal jika dia seorang guru yang tentu sudah pandai membaca Al-Quran, maka cukup butuh waktu 1 atau 2 hari. Sementara itu, untuk santri biasanya dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun sudah mampu menerjemahkan total 30 juz. Hitung-hitungannya sesuai dengan jumlah kosakata dalam Al-Quran yang mencapai 77.439 kata, yang sebagian besar adalah pengulangan-pengulangan. Jika konsisten sehari 1 jam, insya Allah bisa selesai 4 tahun. Sebab misalnya sehari menghafalkan 10 kata, butuh 900 hari untuk menghafal sekitar 9.000 kata dasar dalam Al-Quran, terang Muhammad Taufik. Metode An-Nasr ini pernah diuji langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan pada 1 Agustus 2012. Sebulan berikutnya, tepatnya pada 29 September 2012, giliran Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuhdea, Menteri Pendidikan Nasional Indonesia kala itu yang menguji. Kali ini yang diuji adalah putra Muhammad Taufik, yakni Muhammad Rifki Husaini, yang kala itu berusia 14 tahun. Dengan tangkasnya, Rifki yang telah menyelesaikan pembelajaran terjemah Al-Quran 30 juz dengan metode An-Nasr ini mampu menerjemahkan ayat-ayat yang ditunjukkan oleh sang menteri secara acak. Sama dengan santri-santri lainnya, dengan waktu belajar kurang lebih 1 jam per harinya, Rifki membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menyelesaikan pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode An-Nasr. Menteri Muhammad Nuh pun tak segan memberikan apresiasi yang tinggi dengan adanya metode belajar terjemah Al-Quran tersebut. Harapannya metode ini terus dikembangkan sehingga dapat bermanfaat dengan skala yang lebih luas. Dengan metode tersebut diharapkan akan lahir generasi-generasi baru yang memiliki kemampuan dan kualitas akhlak yang Qur'ani. Terlebih, metode ini dapat diajarkan sejak dini kepada anak-anak, sehingga mereka terlebih dahulu memahami Al-Quran ketimbang orang lain. Sebelum mengajarkan metode An-Nasr, sebaiknya guru melihat langsung cara mengajar metode An-Nasr di tempat diajarkannya metode ini, atau belajar kepada orang yang pernah mengikuti pelatihan metode An-Nasr. Dan ini platform media-media seperti di YouTube sudah banyak video-video prakteknya dapat dilihat cara dan syarat mempraktekkan terjemah Al-Quran metode An-Nasr. Yang pertama, guru atau pemandu dan murid harus sudah lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, pemandu harus memahami cara membaca kalimat bahasa Arab dengan putus-putus per kata atau per kelompok kata beserta artinya. Yang ketiga, pemandu menggunakan buku panduan guru, sedangkan murid menggunakan buku panduan murid. Yang keempat, pelajaran tentang Nahwu cukup dipelajari oleh guru dan boleh disampaikan kepada murid di sela-sela pelajaran menghafal arti kepada murid yang sudah dianggap mampu. 5. Hafalan sebaiknya secara kelompok dengan 1 orang pemandu. Pemandu adalah guru, atau bila kurang guru, maka pemandu boleh sesama murid yang sudah diajari oleh guru. 6. Usia murid dalam satu kelompok boleh tidak sama, namun hendaknya bedanya tidak terlalu jauh. Yang penting kelancaran membaca Al-Qur'annya hampir sama. Usia 7-12 tahun sangat cocok belajar menghafal dan menerjemahkan Al-Quran dengan metode ini. Yang ketujuh, metode ini sangat bagus bila pembelajaran dilakukan setiap hari dengan waktu belajar antara 30-60 menit setiap tatap muka. Kemudian praktek metodenya, yang pertama, guru membacakan Al-Quran dari ayat-ayat yang hendak dihafalkan artinya. Kemudian murid disuruh menirukan. Yang kedua, setelah itu guru membacakan per kata disambung dengan terjemahnya 1 kali dan murid mengulanginya 4 kali. 3. Jika murid sudah selesai mengulang sebanyak 4 kali, berikutnya murid mengulangi bacaan sebelumnya 3 kali.
Yang keempat, lalu itu murid membaca lagi 2 kali. Setelah itu, yang kelima, setelah itu murid membaca 1 kali. 6. Sebelum menambahkan ayat baru, murid mengulangi sekali ayat-ayat sebelumnya. Begitulah seterusnya sampai pembelajaran selesai. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya secara garis besar, metode ini bertujuan untuk membuat kita bisa memahami pesan arti Al-Quran pada saat kita membacanya. Metode ini akan membimbing kita untuk bisa 1. Menerjemah per kata, 2. Menerjemahkan langsung satu ayat, 3. Mampu menerjemahkan saat ayat Al-Quran dibacakan, 4. Mampu mengirobkan kalimat sesuai kaidah bahasa Arab. Terlepas dari itu semua, tiap-tiap sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Termasuk metode ini, salah satu kelemahan metode ini adalah terlalu banyak memakan waktu dalam prakteknya. Hal ini dapat kita lihat dari tahapan pengulangan oleh murid dalam membacakan beberapa ayat pendek, namun cukup menggunakan waktu yang tidak sedikit dalam menerapkannya. Selain itu, salah satu hambatan dalam pelaksanaan belajaran metode An-Nasr ini adalah kemampuan menangkap atau menghafal anak didik yang tidak sama dalam satu kelompoknya. Walaupun metode An-Nasr terbilang cukup klasik dikarenakan metode ini lahir sekitar tahun 2012, metode ini sangat bagus diterapkan oleh anak-anak usia 7-12 tahun seperti yang dikatakan pencetusnya, karena proses pembelajarannya yang cukup menyenangkan bagi anak-anak membuat metode ini diterima kalangan murid di bawah umur yang masih suka dengan hal-hal berbau hiburan. Ditambah lagi, kita mengenal sebuah istilah law of repetition, hukum pengulangan, yang dimana semakin sering kita mengulang sesuatu, maka sesuatu itu akan membekas pada diri kita. Bisa karena terbiasa. Begitupun dalam kasus menghafal dan menerjemahkan Al-Quran yang kita bahas ini, dengan metode yang menggunakan cara pengulangan berkali-kali semacam ini, akan membuat hafalan yang tertanam semakin kuat dan melekat dalam ingatan para murid yang menghafal Al-Quran menggunakan metode ini. Demikian penjelasan mengenai metode An-Nasr. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.